مناقشة الناس في الكلام فذلك فيه إيذاء للمخاطب وتجهيل له وطعن فيه وفيه ثناء على النفس وتزكية لها بمزيد الفطنة والعلم. 4. Yang keempat ini dari apa nih? Ada yang ingat gak yang keempat dari apa? Yang keempat dari hal yang harus dihindari dari ucapan, dari lisan. Ya, 3 hal udah kita bahas. Bohong, mengingkari janji, riba, itu 3. Sekarang yang keempat, apa sih hal yang harus dihindari juga? Termasuk keburukan lisan yang harus kita jauhi, yaitu al-mira' wal jidal wa munaqashatin nas. Al-mira' wal jidal, yaitu berdebat. Mira' wal jidal satu mana? Yaitu berdebat. Dan munaqashatin nas fil kalam, mendebat seseorang dalam ucapannya, dalam omongannya. Tentunya perdebatan yang gak ada artinya, perdebatan yang tidak dimaksud untuk mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Cuman ngomong aja, debat, itu ngomong enggak, yang benar begini, walau aduh, ada habis-habisnya. Ini termasuk penyakit lisan. Dan ada beberapa penyakit dari situ. Kata beliau, fadzalika fi idza'un lil mukhatab. Fadzalika, hal tersebut yaitu berdebat dalam suatu urusan yang tidak ada maknanya. Fi idza'un lil mukhatab, ada gangguan, mengganggu, mengganggu lil mukhatab, bagi orang yang diajak bicara. Orang bilang, subhanallah tadi ya datang ke sini 2 mobil. Dia bilang, enggak, bukan 2, 1. 1 wala 2 wala 10. Apa harusnya? Kenapa ente harus bantah? Enggak, harus anak kasih tahu yang benar. Tadi yang datang tuh mobilnya warnanya putih. Enggak, silver warnanya. Ya, silver, putih. Oh kenapa? Terus kenapa ente mau ribut gara-gara itu doang? Kan itu ganggu orangnya. Ya, maksudnya begitu tuh, kayak begitu. Suka membantah omongan orang, suka dibener-benerin orang. Orang ngomong begini, enggak, lafadznya harus begini, harus ngomong begini. Kenapa sih? Kalau bukan darurat, bukan sesuatu salah, syariat, dalam syariat bukan haram, enggak usah didebat, biarin aja. Jalan, atau mau kasih tahu juga kasih tahu yang Anda tahu sih begini, udah cukup. Enggak usah disalah-salahin orang. Kok ente ngomongnya begini? Salah, ente ngomong begini, harusnya ngomongnya begini gini. Ente tahu kan maknanya, sudah jalanin, enggak, harus ngomongnya benar. Nah, itu namanya jidal. Maksudnya di sini tuh kayak begitu-gituan, model-model begitu. Itu enggak bagus. Kenapa? Mengganggu orang yang diajak bicara. Wa tajhilun lahu, tajhil berarti menganggap atau menghina orang yang diajak bicara itu, kayaknya dianggap bodoh itu orang. Disalah-salahin. Wa ta'nun fi, dan sepertinya ini tuduhan terhadap orang yang diajak bicara itu tadi. Dan di dalamnya juga, di dalam perdebatan yang gak ada harganya, gak ada maknanya, sana'un 'alan nafs, ada arti daripada ucapan dan perbuatan seperti itu, ada pujian terhadap diri. Sana artinya pujian terhadap diri sendiri, sepertinya itu paling pinter, gak pernah salah, ya kan, nunjukin bahwa anak tuh ngerti, anak tuh padahal gak pernah. Wa tazkiyatun laha, dan sepertinya dia mensucikan dirinya sendiri, maksudnya menunjukkan bahwa dia itu orang yang baik, yang bagus, pintar. Bimazidil fitnah, bahwa dia memiliki kelebihan mazid, kelebihan fitnah, kecerdasan, wal ilm, dan ilmu. Thumma huwa musyawwishun lil 'aish, kemudian hal itu musyawwish lil 'aish, membuat kehidupan tuh enggak nyaman. Musyawwish itu membuat resah. Musyawwish membuat resah lil 'aish, dalam kehidupan. Fa innaka, karena sesungguhnya engkau, la tumari, tidaklah berdebat, safihan, dengan orang yang safih. Orang safih, orang yang lidahnya tajam, itu safih. Yang ngomongnya tuh berani, lidahnya tuh nggak ada remnya, safih. Kalau engkau yang diajak bicara itu orangnya safih, illa yu'dhik, la tumari, tidaklah engkau berdebat dengan orang yang lisannya tajam, ya,
illa wa yu'dhi, kecuali dia akan mengganggumu nantinya. Ente diolok-olok akhirnya. Ya kan? Gara-gara ente ngajak ngomong orang yang lisannya panjang, berani bicara dia. Padahal nggak perlu itu. Wala tumari haliman wa yuglik wa yahgid alaik. Wala tumari, dan tidaklah engkau berdebat dengan orang yang halim, orangnya nggak suka nggak cepet marah, atau orangnya nggak langsung ngebales ya. Orangnya pendiam lah kalau kita bilang. Illa, kecuali wa yuglik, dia itu mau menjauhkan diri darimu. Gak suka dekat-dekat sama itu. Wa yahgid alaik, dan dalam hatinya yahgid, ada higid, ada dengki terhadap dirimu. Gara-gara nanti sifatnya begitu. Dikit-dikit ngomong, enggak, salah, enggak. Repot dah sama orang kayak gini dah. Gak seneng orang. Ya kan? Kalau dia itu lisannya lebih panjang, ente yang bego, ente yang lebih panjang lagi omongannya. Lebih parah dari dia. Nah, makanya gak enak tuh. Gak enak. Waqad qala Rasulullah SAW, man tarakal mira wa huwa mubtil. Siapa orang yang meninggalkan perdebatan wa huwa mubtil, sedangkan dia memang salah. Dia salah di debat, ya sudah, ya udah deh. Memang tahu salah sih, udah deh. Diam dah, berhenti, enggak usah dilanjut. Kata Rasul, apa dapat pahalanya? Banallahu lahu baitan, bana akan membangunkan Allah lahu untuk orang tersebut baitan, satu rumah fi rabadhil jannah, pada pertengahan surga. Wa man tarakal mira, dan siapa orang yang meninggalkan perdebatan wa huwa muhig, padahal dia benar. Dia hak. Omongannya benar. Tapi dia tinggalin. Udah deh, kalau ini omongannya cuma bakal timpal balik begitu doang, enggak ada ininya. Udah deh. Bukan pada hal yang harus diberitahukan ya. Misalnya ada orang berdebat masalah bid'ah enggak bid'ah misalnya. Kita tahu benar ini. Tapi kita tahu ini orang bakal diajak bicara enggak bakalan nerima omongan kita. Dari omongan ke omongan lain, dari omongan ke omongan lain. Udah deh. Ana tinggalin ente tinggal. Ana tahu ana benar omongan ana. Tapi kita tinggalin. Kenapa? Karena enggak ada ujungnya ini perdebatan. Malah bisa bikin ricuh suasana. Bikin berantem, bikin marah, bikin panas. Udah deh, enggak usah. Kita berhentikan itu. Bukan penjelasan. Kalau jelasin nggak masalah ente. Tapi berdebat dan sifatnya begitu akan membuat ricuh suasana. Padahal ente bener. Nah ini pahalanya kan gede. Kita yang bener terus kita ngerem, kan susah. Hawa nafsu kita pengennya terusin, biarin, biar jadi nggak ngerti apa-apa dia, biar dipermalukan dia depan orang. Tapi yang hak nggak, harusnya nggak, ente tinggalin di sini. Karena ini nggak ada gunanya. Sudah tidak ada nggak ada ujungnya, namanya perdebatan yang nggak ada ujungnya, nggak ada hasilnya. Maka dia tinggalkan. Apa pahalanya? Man tarakal mira wa huwa muhiggun banallahu lahu baitan fi a'lal jannah. Di paling tinggi, a'la paling tinggi di surga Allah. Kenapa? Karena berat memang. Udah tahu benar, ditinggalin. Udah. Dia diemin. Datang kayak banyak dari kita salafun saleh. Ya, contoh kita pernah ceritakan Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf di majelis beliau, majelis banyak penuh nih orang-orang masyarakatnya. Beliau ceramah, beliau ngajar, datang orang kucluk datang ke depan. Fotonya berdiri. Ceramah dia. Mending ceramahnya enak. Ente kalian ini berbuat semuanya bid'ah dan syirik. Ente ini orang-orang sesat, menyesatkan. Ini orang depan orang semua. Ini orang ngapain ke sini? Orang kan kesel. Diam aja deh. Habib Abdul Qadir biar selesai ngomong. Didiemin, jangan ada yang berdiri, biarin aja. Iya. Udah selesai bicaranya. Ambil mikrofonnya. Al-Fatihah bil qabul wa tamamul qudus. Loh, enggak dibalas tuh omongan. Mau dibalas kenapa? Ini orang mau diajak bicara sampai besok enggak bakalan paham apa yang kita kerjakan di sini, apa yang orang-orang yang di sini semua udah ngerti. Jelasin apa lagi? Ngapain jelasin sekarang? Di saat itu perlu penjelasan? Perlu didebat? Enggak. Mau didebat mau apa? Emang datang dia mau ngasih tahu ente, bukan mau nanya yang bener yang mana, enggak. Ya kan? Berarti perdebatan di saat itu enggak ada gunanya, padahal dia tahu dia bener. Cara. Biarin aja udah. Fatihah bil qabul, selesai. Orang-orang pada kesel. Habib ini orang.
Habib Bakar Al-Adni, Habib Bakar masyhur sekarang yang kita tahu tuh Habib Bakar, beliau tulis malamnya nggak bisa tidur Habib Bakar. Semua ucapan yang dia ngomong tuh dituliskan balasannya, jawabannya. Dia ngomong gini, jawabannya gini. Besoknya datang ke Habib Abdul Qadir. Habib, ya, nih jawaban apa? Jawaban omongan orang yang kemarin bicara, saya rangkum semua. Ini semua jawaban untuk orang tersebut yang dia ucap. Gak perlu. Ngapain jawaban? Gak usah. Kata Habib, gak usah. Gak perlu. Ya, kata Habib Bakar, gak usah ya udah. Nurut deh. Ditelepon Habib Abdul Qadir tengah malam. Di saat itu, paginya atau malam. Habib, dari orang-orang besar yang punya orang-orang dalam bisa membuat kasus terhadap orang tadi yang kurang ajar. Habib, tuh orang kurang ajar banget tuh kemarin depan antum. Siapa orang kurang ajar? Gak ada yang kurang ajar, kata beliau. Habib, itu orang yang datang, tau-taunya dia bicara nggak tanpa izin, tanpa apa. Kata enggak, dia datang ke tempat kita mau nasihatin kita terima nasihatnya, alhamdulillah, jazakallah khair. Terima kasih banyak. Habib, ini orang kayak gini kurang ajar. Boleh nggak saya kasusin orang ini? Saya masukin dia penjara. Alhamdulillah, gak usah. Biar dia datang cuma ngasih nasihat kita terima nasihatnya. Kata orang itu, Habib, akhlak kayak begini nih nggak perlu buat orang-orang kayak gitu. Orang-orang kayak gitu tuh nggak pantas dapetin akhlak kayak begitu. Kata Habibnya apa ya? Tapi kita perlu menggunakan akhlak. Kata Habib Ali Jufri, demi Allah tidak lama dari zaman itu. Walaupun ini nggak syarat ya, nggak harus orang yang kayak begitu terus kita muamalah baik terus jadi taubat, nggak harus ya. Tapi subhanallah, hidayah dari Allah. Mungkin pandangan rahmat dari Habib Abdul Qadir mendoakan dia mendapatkan hidayah, mendapat baiknya beliau. Tidak lama itu orang datang ke Habib Abdul Qadir cium tangan di depannya dan tahu bahwa ucapan-ucapannya itu salah. Mengakui bahwa Habib Abdul Qadir adalah orang wali, orang saleh, orang yang benar. Subhanallah. Ini dia. Tarakal jidal, tarakal mira. Tahu yang benar tapi udah deh tinggalin, enggak usah ngomong. Kenapa? Enggak ada gunanya, enggak ada ujungnya. Jadi enggak semua orang, anak punya ilmunya, anak bisa debatin dia terus ngomong, enggak harus. Belum tentu itu baiknya begitu. Ya. Tuh lihat Imam Ghazali ngajarin kita gimana tuh. Kata beliau jangan berdebat. Wala yanbaghi an yakhda'aka syaitan wa yaqulu lak. Nah, lihat tuh. Beliau tuh pinternya beliau bagaimana ngajarin kita, membimbing kita. Kata beliau wala yanbaghi, dan tidaklah hendaknya engkau an yakhda'aka syaitan, dan tidak pantaslah, jangan sampai maksudnya menipumu yakhda'aka syaitan, jangan sampai terkena tipuan setan, artinya begitu. Wa yaqulu lak, dia akan mengatakan kepadamu, lihat bisikan setan apa? Adhhiril haq wa la tudahin fi. Tunjukkan yang hak itu hak, jangan diam daripada perbuatan yang hak. Imam Ghazali yang ngajar. Bilang gitu. Setan kadang-kadang ucapan setan apa? Tunjukin yang hak, jangan diem aja. Ini kan hak, harus kasih tahu. Kan begitu kadang-kadang kebawa, padahal itu nafsu doang. Bukan hak, bukan. Makanya mereka tuh melihat kepada inti, bukan cuman benar apa enggak yang itu ucapkan. Fa inna syaitan. Kenapa kok begitu kalau? Kata beliau, fa inna syaitana abadan yastajirrul hamqa ila syarr. Karena sesungguhnya setan itu abadan, selalu. Abadan di sini artinya bukan selama-lamanya, selalu. Yastajirru, yastajir tuh menarik seseorang, al-hamqa, yang kurang akalnya, yang bodoh, hamqa, ila syarr, kepada perbuatan yang buruk, fi ma'radil khair, tetapi dengan ajakan kebaikan. Fala takun dhahkatan lisyaitan, maka janganlah engkau menjadi orang yang diketawai oleh setan, maksudnya ditipu oleh setan. Jangan sampai jadi orang kayak begitu, tampang dipancing oleh setan. Fayaskhar bik, maka setan akan menertawakanmu. Yaskhar artinya menertawakanmu. Fa idharul haqq hasan ma'a man yaqbaluhu minka. Nah, fa idharul haqq, maka menunjukkan yang hak itu baik. Tapi di mana tempatnya?
ma'a man yaqbalahu minka, dengan orang yang akan menerimanya darimu. Tunjukin yang hak di depan orang yang akan, memang dia cari yang hak mana, dia minta nih, kasih tahu yang hak begini. Ini orang nggak mau dengar ucapan ente, memang semua ucapanmu bakal ditolak. Enggak harus ngomong depan dia, biarin. Ini penyakit di sini, hati-hati. Bang Fazali ngasih tahu tuh. Jadi enggak semua kebenaran yang hak harus diperlihatkan atau harus kita tunjuk, enggak harus. Ada sebagian kebenaran cara menunjukkannya dengan diam, dengan sabar. Begitu. Tapi kan itu makan hati, tapi kan itu lama, tapi kan ya begitulah. Inilah tazkiyatun nafs. Bukan kebawa hawa nafsu doang, bukan. Bukan kebawa emosi, bukan. Nah, bukan kebawa suasana, bukan. Tapi ada waktunya, ada tempatnya, ada. Inilah tazkiyatun nafs. Makanya ini pensucian jiwa itu begitu caranya. Ya, gak sembarangan. Bahkan yang namanya menyampaikan ilmu ada waktunya, ada tempatnya, ada orangnya. Bukan sembarangan. Ya, kayak orang nggak paham apa-apa. Ya contoh aja deh. Kalau seandainya ente masuk ke tempat orang-orang non muslim, begitu aja langsung duduk di depan mereka, orang-orang, berimanlah kalian kepada Allah. Orang kafir itu akan masuk neraka. Lihat, ayo selamatkan diri anda. Ini begini, pinter nih begini, bener nih caranya begini. Ada ditimbukin sama orang-orang, diusir. Kenapa? Bukan begitu caranya. Ya, tapi kan saya mau menunjukkan yang hak-hak. Bukan kayak gitu. Tunjukin yang hak boleh. Dakwah dengan hikmah, pelan-pelan. Kasih tahu mereka. Mereka juga udah tahu Islam dari awal. Udah tahu omongan ente itu semua itu. Udah denger dia. Tapi mereka nggak mau. Harus tunjukin kepada mereka. Enggak juga, enggak. Ya kan? Begitu. Jadi ada hikmah dulu di belakangnya. Taib fa idharul haqqi hasanun ma'a man yaqbaluhu minka. Maka menunjukkan yang hak itu baik, bagus, tapi dengan orang yang akan menerimanya darimu. Wadzalika bi tariqin nasihah fil khufya. Dan hal tersebut menunjukkan yang hak itu kepada orang yang akan menerimanya juga. Wadzalika, dan hal tersebut bi tariqin nasihah, dengan cara menasehati, bukan cara cuman nunjukin yang benar-benar udah. Mau caranya enggak benar enggak. Izhirul haq bin nasihah bil hikmah. Bi tariqin nasihah fil khufyah, di tempat yang tidak terlihat orang. Ya. Fil khufyah, tempat tidak terlihat. La bi tariqil mumarah, bukan dengan cara berdebat. Berdebat enggak ada gunanya itu kalau begitu caranya. Qala walin nasihati sifatun wa hay'ah. Dan nasihat itu ada cara dan keadaan. Wa yuhtaju fiha ila talattuf, dan dibutuhkan di dalam pelaksanaannya dengan kelembutan. Wa illa sarat fadhihatan. Kalau enggak begitu, akhirnya bukan nasihat, malah jadi fadhihah. Fadhihah artinya apa? Terbuka di depan orang, membeberkan aib orang namanya. Wa kana fasaduha akthar min salahiha, maka menjadi merusaknya atau menyebabkan kerusakan lebih banyak daripada menyebabkan kebaikan. Makanya disebutkan an-nasihatu fil mala fadhihah, dalam ucapan tuh an-nasihah fil mala, nasihat di depan umum kepada orang tertentu itu namanya membuka aib orang, fadhihah. Jadi kalau mau nasihatin aja orang tertentu ya, kalau nasihat umum ya umum aja. Jangan berbuat ini, jangan berbuat itu, nggak masalah. Tapi nasihat kepada orang tertentu di depan umum. Ente, kemarin ente minum beginian, nggak boleh ya minum. Bukan semua orang. Anu mau nasihatin dia berbuat begitu. Dosa. Entenya yang dosa. Kenapa? Ente buka aib dia semua orang. Enggak, anu mau nasihatin dia. Bukan begitu. Kalau mau nasihatin panggil dia, duduk berduaan. Kemarin ente berbuat begini gimana? Jangan begitu. Kasih tahu. Kan nggak bagus. Ente nggak usah ikut campur. Cukup. Nggak usah ikut campur. Oh, ente dikasih tahu malah. Biar anak kasih tahu semua orang sekalian. Itu kelewat batas, sudah bukan waktunya. Bukan batasan ente. Cuma nasihatnya begitu cara. Lebihnya gimana? Tapi dia ngelunjak.
Itu urusan dia, bukan urusan ente. Setelah itu bukan urusan ente. Kecuali kalau ente punya wewenang di atasnya dia, ente bapaknya, ente walinya, harusnya orang yang bertanggung jawab akan dirinya, itu bisa, ente bisa hukum, bisa apa, itu kalau ente punya wewenang. Ya. Kanu man khalata mutafaqqihat al-'asr ghalaba 'ala tab'ihi al-mira'u al-jidal wa 'asura 'alaihi as-samt. إذ ألقى عليهم علماء السوء أن ذلك هو الفضل وأن القدرة على المحاجاة والمناقشة هو الذي يحتج به ففر منهم فرارك من الأسد واعلم أن المراء سبب المقت عند الله وعند القلب. Nanti aja deh, panjang. Wallahu ta'ala alam. Ini kita akan lanjut. Walin nasihati sifatun wa hay'atun yuhtaj ilaiha.